Bismillahirrahmanirrahim. Ini suatu pasal pada menyatakan adab tayamum. Maka jikalau lemah engkau daripada memakai air karena ketiadaan akan dia, kemudian daripada engkau tuntut akan dia, atau karena ada sesuatu yang mencegahkan kepada air itu daripada binatang buas, atau ada orang yang berkehendak mengejar akan dikau, atau ada air itu hadir tetapi engkau berkehendak kepadanya karena dahagamu atau dahaga taulanmu atau temanmu, atau ada air tetapi milik bagi orang lain daripadamu, padahal tiada dijual akan dia melainkan lebih daripada harga yang beradat pada waktu itu dan pada tempat itu, atau bagimu luka atau penyakit yang engkau takut binasa akan dirimu, atau takut binasa sesuatu daripada anggotamu, maka hendaklah ketika itu bahwa engkau menantikan hingga masuk waktu salat fardu atau sembahyang fardu. Kemudian maka engkau sengaja menuju akan debu yang suci, lagi tiada bercampur dengan sesuatu, dan engkau tepuk atasnya akan dua tapak tanganmu, maka engkau sapukan debu itu kepada mukamu. Dan niatkan ulihmu ketika itu mengerjakan sesuatu yang mengharuskan sembahyang, seperti engkau kata, nawaitu tayammuma istibahatis salatil fardi lillahi ta'ala. Artinya sengaja aku tayamum karena mengharuskan sembahyang fardu. Nah, ini jikalau kita dalam keadaan sakit yang tidak boleh tersentuh daripada air, luka atau lain sebagainya, atau marap dingin yang sangat amat luar biasanya. Contoh yaitu adalah salat subuh, awak menggetar luar biasa. Nah, meriangnya itu boleh dengan tayamum. Jadi syarat-syarat tayamum ini ada dua macam, yaitu pertama adalah tidak ketemu dengan daripada air. Nah, kemudian lagi yang kedua adalah dia dalam keadaan sakit. Nah, maka boleh itu bertayamum. Kalau badannya sehat segar bugar saja, airnya ada, jangan tayamum. Jangan tayamum. Kecuali dua syarat tersebut. Nah, kemudian dengan cara tayamum tersebut sesuai dengan ayat suci Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 43. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Nah, disinilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat 43. Nah, kita disuruh bertayamum. Kita bertayamum disuruh dengan tayamum tersebut, yaitu dengan tangan kita, tapak tangan kita ditepukkan ke arah debu tersebut. Nah, yaitu dengan debu yang baik, debu yang suci. Bagaimana cara kita mencari debu? Nah, cara kita mencari debu, misal kita dalam keadaan musafir. Nah, jadi sangat susah sekali misal mencari air. Kalau sudah ada ilmunya, kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan kita. Sewaktu-waktu ada bertemu yang demikian itu, bisa ditepukkan tapak tangan kita itu misal ke pintu mobil, ke dinding mobil. Nah, boleh itu. Nah, silakan. Kemudian lagi atau di pesawat, silahkan. Walaupun tidak kelihatan debunya, tetapi pasti ada debu. Nah, cuman tebal tidaknya debu tersebut, maka sah untuk tayamum. Ataupun di dinding. Nah, di dinding sah itu tayamum. Karena pasti ada debunya di situ. Ataupun juga di atas batu, ataupun di atas kerikil, ataupun di atas pasir. Nah, itu pasti berdebu ada. Maka niatkanlah dengan tayamum untuk mengerjakan salat. Nah, sedangkan tayamum tersebut pas waktu saat salat tiba.
Dan tayamum itu tidak bisa dibawa 2 kali salat, cukup 1 kali salat saja dan tepat daripada waktunya. Nah, pas. Kemudian ketemu lagi misal dengan salat Johor misal, kemudian ketemu lagi dengan salat asar, kembali yaitu bertayamum. Subhanallah. Apabila di dalam tayamum kita, kemudian selesai sudah tayamum, ketemu dengan air, maka berwudulah. Nah, jadi dibatalkan tayamum tadi, maka berwudu. Sudah kesana kesini cari air tidak ada, maka dia mengerjakan tayamum. Tetapi setelah mengerjakan tayamum tersebut, tiba-tiba dia menemukan sumber air, mata air. Nah, maka dia diharuskan itu, diwajibkan berwudu. Batalkanlah daripada tayamumnya tersebut karena ketemu air. Subhanallah. Jadi boleh tadi di dinding, di tembok, di batu atas atau di atas gunung, nah, ataupun di kerikil, ataupun di pasir, di atas tanah, di mana lagi di mobil, nah, di pesawat, nah, silahkan, ataupun di kursi, silahkan. Maka tepukanlah tangan, kedua tapak tangan. Contoh, ini misal debu. Nah, ini debu, maka niatkanlah daripada tayamum dan tepukkan tapak tangan. Kemudian setelah itu diangkat, digini-ginikan. Nggih, dipapai. Tapi jangan disentuh, digini-ginikan. Atau begini, kita ambil, kemudian ditiup. Bisa juga, bisa ditiup, bisa dipapai bahasa kita leh. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Maka sapukanlah, sebelum disapukan ingat atau ditiup, kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahatis salatil fardhi lillahi ta'ala. Kemudian atau bisa ditiup. Nah, selesai sudah, kemudian lagi kita sapukan ke arah dahi. Nah, inggih, hidung terakhir, jadi ke arah dahi. Nah, inggih, cukup 1 kali saja. Kemudian selesai sudah, kita ambil lagi, tepukan lagi, tapi jangan ke arah yang awal tadi, digeser. Misal kita tepukan ke arah kanan, kemudian kita tiup atau kita dibuang-buang. Nah, kemudian sapukan ke dahi. Selesai. Nah, kemudian kita buang lagi kalau ada di sininya debu tersebut, karena akan mustakmal. Kemudian kita ambil lagi mengarah ke kiri. Maka tepukanlah ke punggung tanganmu. Dari tangan kiri menepuk ke punggung tangan kanan. Cukup di sini boleh. Di sini boleh. Tidak sampai ke siku tidak seperti air, tidak. Inggih. Atau boleh juga tadi kita ambil kembali, kemudian kita tiup atau kita papai, lalu kita boleh. Inggih. Cukup sini saja, nggak usah sampai sini, karena kan sudah tepukan tadi sudah kena debu di sini. Inggih. Lalu ke sini. Nah, selesai, doa aja lagi. Cukup begitu. Jadi simple banget. Simple banget. Doa. Nah, selesai sudah. Nah, bagaimana juga dengan mandi janabat, mandi junub. Nah, misal banyu kadada. Nah, keadaannya begitu susah air. Nah,
yaitu pernah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mana disuruh oleh baginda Rasulullah SAW ada sesuatu hal untuk disuruh mencari, ada sesuatu hal yang disuruh Rasulullah hingga dia bepergian. Kemudian dalam bepergian tersebut beliau melakukan senggama dengan istri beliau. Nah, kemudian tak mendapatkan air. Bagaimana ini untuk mandi sedangkan air tidak ada, sehingga beliau berguling. Di mana berguling? Di pasir. Di pasir. Karena kan di Jazirah Arab itu pasir tuh banyak, nyaman aja. Jadi beliau berguling di pasir. Nah, berguling di pasir mungkin seperti kucing. Nah, di apa tuh bakaran sampah. Nah, di debu itu berguling beliau, sehingga apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabat, cukup engkau tayamum saja, tidak usah berguling. Nah, yaitu dengan tayamum tadi, maka sucilah daripada anggota tubuhnya. Masya Allah. Jadi Islam itu sangat mudah. Islam tuh nyaman. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, jadi berkah kita ada mempunyai ilmu. Jika kita ketemu masa-masa sulit air ataupun kita dalam keadaan sakit, nah maka kita bisa gunakan ilmu kita tersebut. Kalau sudah mempunyai ilmu mudah. Kalau tak punya ilmu gimana? Susah. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, mungkin cukup sampai di sini kita pelajaran kita tentang masalah daripada tayamum. Nah, mudah-mudahan semuanya ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal